Hai, kembali lagi di channel ini bersama gue Dava Amrullah. Kali ini gue excited banget karena kemarin gue habis nonton salah satu film Indonesia yang baru keluar sekitar seminggu yang lalu dan lagi hype banget. Film karya sutradara Angga Dwi Masa Songko. Dan inilah review film Mencuri Raden Saleh. Setelah gue nonton film Mencuri Raden Saleh, gue memiliki kesan tersendiri secara personal yang akan gue sampaikan dalam dua aspek, yaitu pro dan kontra gue terhadap film Mencuri Raden Saleh. Jadi gue akan jabarkan kontranya gue sama film ini atau cons-nya gitu. Yang pertama, film ini establish shot-nya jarang banget, itu dikit banget. Jadinya gue tuh sebagai penonton agak bingung gitu dalam perpindahan ruang yang tiba-tiba nggak dikasih tahu gue ini di mana, tiba-tiba cuma pindah ruang aja dari karakter pindah ke satu-satu gini. Harusnya dengan film Mencuri Raden Saleh ya yang ngangkat lukisan kan, ngangkat landscape lah istilahnya, landscape gitu. Lu bisa ngasih establish shot banyak di film ini gitu, biar ngasih tahu lah, apalagi ini kan latar penceritaannya di perkotaan gitu. Harusnya bisa dieksekusi lagi gitu sehingga lu bisa ngadirin Jakarta lah gitu dengan karakternya yang menurut gue udah bagus gitu kan, udah anak muda Jakarta banget gitu, lu ngomong campur bahasa Inggris gitu lah, jaksel lah gitu ya, harusnya bisa dieksekusi lagi gitu sehingga penonton nggak bingung gitu dengan perpindahan ruang dan tempat yang cuma rata-rata medium shot, medium close up gitu-gitu terus shotnya sih. Menurut gua kamera movementnya tuh banyak banget yang karena kameranya gerak terus jadi banyak yang out of focus gitu, jadi nggak fokus lah kameranya, terus menyesuaikan fokusnya dulu gitu. Sementara menurut gue kita butuh break gitu, nggak semua adegan, nggak semua momen itu kameranya harus gerak terus gitu. Still lah, harus ada still gitu. Agak ya nggak nyaman aja gue untuk nonton ketika beberapa adegan gitu, kecuali memang adegannya mengharuskan kameranya move gitu agar tegang penonton gitu, it's okay gitu. Tapi ini kebanyakan movement yang menurut gue nggak perlu lah di untuk adegan kayak gitu aja moving terus gitu. Terus pelanggaran rules 180 derajat ini terus yang membuat penonton, gue nggak tahu ya, dari gue nonton filmnya Angga Dwi Masa Songko yang Story of Kale juga kayak gitu dimana garis imajinernya itu sering banget dilanggar tanpa ada motif yang gue cari. Kayak ini lagi dialog biasa aja gitu, terus tiba-tiba motifnya dilanggar, jadi kita terdistraksi sama ruangnya nih, kok gimana ya, ngadep mana ya aktornya gitu. Kalau gue ngerasanya ya ketika gue nonton Mencuri Raden Saleh kayak gitu. Terus yang miss lagi itu pendalaman karakternya Ucup gitu. Gue tahu mereka Ucup itu best friendnya si Piko ceritanya, tapi motifnya Piko, background storynya Piko tuh udah digali bagus ya, kayak dia punya motif kenapa dia pengen ikut di tim ini, terus teman-temannya juga udah bagus gitu, kayak misalnya si Umay dan Ari Irham yang butuh duit untuk bengkel, terus ya semuanya dieksekusi bagus. Cuma gue masih agak miss di Ucup ini, kayak Ucup nih apa ya latar belakang untuk ikut untuk gituin, apa cuma bantuin si Piko, dia tuh siapa juga gitu. Kayak hubungan eratnya mereka tuh nggak digali lah, kenapa mereka bisa berhubungan erat kayak gini gitu. Kayak apa si Ucup ini cuma tempelan di karakternya Piko aja gitu, cuma bantu-bantu aja gitu. Padahal Ucup ini karakter yang menarik menurut gue. Terus miss juga di karakternya Tuk Tuk gitu. Padahal Tuk Tuk di awal diperlihatkan lah keren, dia bisa drive, dia the driver kan, nyetir mobil balapan liar gitu. Dikasih tahu dia handal dalam mesin-mesin mobil gitu. Tapi nggak ada eksplorasi untuk karakter dia untuk menonjolkan bakatnya itu gitu. Untuk driver ya dia cuma ada adegan penjemputan aja yang menurut gue nggak tegang-tegang amat gitu. Cuma ya udah datang ya nyetir mobil biasa. Bahkan banyak adegan ini juga ketika si Tuk Tuk ini nyetir, si Ari Irham nyetir, ya Iqbal juga nyetir gitu. Kayak mereka berdua sama-sama nyetir truk gitu. Untuk apa karakter si Tuk Tuk ini ditonjolkan kalau dia balap liar, kalau tidak ada adegan yang kejar-kejaran super gitu. Kalau menurut gue ya sayang aja gitu kalau nggak dieksplorasi gitu. Terus banyak istilah nggak umum yang ditampilin di film ini gitu, yang mungkin para penonton juga nggak familiar di telinganya gitu. Kalau nggak tahu artinya apa, kayak misalnya
artisan itu artisan apa gitu, extraction, contingency gitu. Gak semua orang tuh paham dengan istilah itu, cuma orang-orang tertentu aja menurut gua, kayak misalnya ya orang-orang yang berkecimpung di bidang itu. Ada kamera bocor di beberapa scene gitu, khususnya di scene-scene yang menggunakan kendaraan lah gitu, kelihatan banget sih kalau gua gitu. Terus ada dialog yang agak canggung menurut gua sih, kayak nggak konsisten gitu, kayak tiba-tiba penyebutannya lawyer, tiba-tiba penyebutannya pengacara gitu. Ini maunya yang mana gitu kan. Dialog canggung kayak gini, Iqbal ngomong sama bokapnya, si Piko ngomong sama ayahnya itu pakai kata saya gitu, padahal dia kan ayah dan anak gitu. Ayah dan anak apakah tidak ada keakraban gitu sehingga nggak ngomong aku? Bisa kan kalau misalnya kita tahu di bahasa Indonesia yang benar sendiri gitu, kalau misalnya kata saya itu digunakan untuk sesama orang yang tidak terlalu akrab gitu. Nah, tapi ini ayah anak ngomongnya pakai saya gitu. Gue agak miss di situ sih. Kenapa dialognya pakai kata saya gitu? Jadi nggak nyaman gitu sebagai orang Indonesia. Gue ngamatin dialognya. Terus ada lagi Piko, dialognya itu ketika dia ketemu sama lukisan Raden Saleh yang asli di kamar si Tio Pakusadewo. Terus dia bilang, akhirnya gue ngelihat lukisan Raden Saleh yang asli gitu. Kayak, woi, lu seniman gitu. Terus ada adegan lu ke Galnas juga kan gitu. Emang lu nggak pernah ngeliat lukisan Raden Saleh yang asli gitu sebagai pelukis pemalsu gitu kan? Kayak kok lu seseneng ini? Agak aneh sih menurut gue dengan nambahin dialog kayak gitu kayak apa mungkin itu cuma dialog untuk menambah emes aja biar Piko kelihatan emes gitu, tapi nggak masuk akal menurut gue. Terus banyak banget kebetulan gitu, kayak tiba-tiba mobil perampok itu nabrak mobilnya Piko gitu, kayak dari mana tahu kalau Piko lewat situ gitu. Terus ada kebetulan lagi kayak orang di rumahnya Tio Pakusadewo itu, di rumahnya si mantan presiden itu tiba-tiba bantuin si Sarah untuk berantem. Anjir, kayak lu nggak kenal sama siapa-siapa, tiba-tiba lu nonjokin orang gitu. Wah, orang ini kenapa anjing, lu siapa gitu. Gue nggak tahu ya gitu. Apakah mau dibikin untuk sequelnya, tapi terlepas dari sequel untuk satu film yang keseluruhan itu adalah sebuah tiba-tiba yang nggak jelas motifnya kalau menurut gue gitu. Ada lagi make upnya Umay sama Ari Irham gitu. Gue tahu mereka ceritanya montir gitu. Gue tahu mereka dengan pendidikan, dia bilang pendidikannya rendah lah, apalah, kerja di bengkel, balapan liar gitu. Tapi kenapa make upnya tuh kayak orang nggak mandi gitu? Walaupun ada acara-acara mereka masuk rumah-rumah mewah gitu. Tapi ya tolonglah make up, tolong gitu. Jangan kayak orang nggak mandi gitu. Dekil. Bedain antara orang yang punya kulit sawo matang sama orang yang nggak mandi berhari-hari, dekil, kotor, kena tanah, guling-gulingan. Sorry itu terlalu lewat ya, tapi itulah, tolong dibedakan. Terus oh iya, mereka transaksi ini pakai Ethereum, transaksi miliaran pakai Ethereum gitu. Untuk sebuah film transaksi pakai Ethereum, pakai cryptocurrency gitu, kayak aneh gitu. Karena ya terlepas dari sponsor, ini ngebahas kurs ya, kurs crypto Ethereum gitu. Kalau misal lu emang pas bikin film harga sesuai ya, kita tahu kalau misal cryptocurrency naik turun gitu kan, gak jelas. Bahkan kalau lu matokin segitu, kayak misalnya gue patokin 35 Ethereum nih 2 miliar gitu, pas nonton Mencuri Raden Saleh harga Ethereum jatuh banget, emang itu 2 miliar gitu. Kayak itu membuat gue gak yakin sih gitu, kayak 2 miliar Ethereum, bukannya harga Ethereum sekarang gini gitu. Ya itu jadi miss banget sih ketika masukin Ethereum untuk jadi nilai mata uang yang dijanjikan gitu, karena untuk transaksi di film tersebut gitu, karena nggak relate lah secara waktu, kecuali lu pakai dolar gitu kan. Dolar ya yang lu kasih sekarang mungkin untuk beberapa tahun ke depan orang masih relate gitu. Kalau ini ya elah, dalam waktu jangka lu syuting sampai sekarang harga Ethereum udah naik turun banget kali gitu. Terus ada lagi iklan bertebaran di mana-mana, ya Allah. Ya gue terlepas ini kan film ambisius, butuh banyak uang ya, gue tahu dalam segi produksi film gitu. Tapi ada beberapa iklan yang menurut gue nggak penting gitu loh. Emang ada dibuild di situ untuk penceritaan bagus, tapi ada menurut gue adegan yang terlalu over gitu. Kayak Umay itu kebanyakan makan fulo gitu. Umay terlalu banyak makan fulo, dia nggak diabetes apa gitu. Ya, terus kontribusi si Fulo ini apa untuk cerita gitu kalau menurut gue. Kalau misalnya Free Fire ada lah, terus Blibli ada lah, terus si Pintu ada lah gitu. Ya, tapi Fulo ini ya gue tahu Fulo cuma cemilan gitu, tapi terlalu over banget, berlebihan, dan gak nyambung, gak masuk lah ke cerita gitu kalau misalnya mau dibuild gitu. Gak berdampak lah Fulo itu terhadap penceritaannya. Terus
ada beberapa detail yang miss di sini. Kayak gue tahu kayaknya kurang riset ini. Kayak kalau lu ngadain pameran lukisan, kalau nggak lu masuk Galnas deh gitu, ke Galeri Nasional gitu. Nggak boleh tuh namanya lu motret lukisan yang lagi dipamerin pakai flash. Tapi di sini ada adegan pameran lukisan, pameran tahunan yang diselenggarakan, terus ada lukisan besar lah istilah di situ, National Treasure, penangkapan Pangeran Diponegoro. Terus orang-orang pada foto pakai kamera DSLR, pakai flash. Please research. Terus ya mengganggu pikiran gue sampai sekarang gitu. Ya di awal dia jabarin sih kalau gue sukanya, salah satu yang gue suka adalah di sini kita dikasih tahu kalau misalnya polisi itu bisa bekerja kalau ada duit gitu. Kayak ya emang ini kejadian di masyarakat gitu. Ya lu jujur bagus banget, gue suka ngangkat itu. Tapi yang agak miss itu adalah kenapa National Treasure yang jelas-jelas diomongin di film ini, National Treasure disimpan di Polres gitu. Ini dipalsukan, pengen dicuri. Ada sindikat mafia besar, ini bukan uang receh gitu kan. Kenapa disimpan di Polres gitu? gue nggak habis pikir gitu. Emang polisi tingkat atas nggak ada gitu sampai cuma ditaruh di Polres dengan markas yang kecil kayak gitu. Ya itu sih ya. Terus beberapa motif tuh nggak jelas. Motif karakternya beberapa yang nggak jelas, kayak misalnya motif si polisi, ngapain mereka ngejar-ngejar komplotan Raden Saleh gitu. Kalau di film-film yang ada penjahat dan juga polisi, biasanya tuh dua itu balance tuh. Penjahat ngerencanain strategi pengen ngerampok, polisi rencanain strategi pengen nangkap penjahat. Tapi ini enggak, polisi ini enggak punya motif. Pertama ditolak sama Ganindra Bimo. Sorry nggak ada duitnya, gini. Ya biasalah, kasus ini tidak bisa diteruskan. Terus tiba-tiba Ganindra Bimo, oke, kita tangkap si ini gini gitu loh. Apa yang tiba-tiba membuat pikiran Ganindra Bimo berubah untuk tiba-tiba nangkap komplotan Raden Saleh ini gitu? Motifnya nggak jelas. Terus polisi ini siapa gitu? Ada apa dia? Kenapa dia sangat termotivasi untuk mencari kasus ini, untuk membongkar kasus ini? Apakah dia punya dendam pribadi kah? Apakah dia termotivasi pengen naik pangkat kah? Kita nggak tahu karena nggak ada eksplorasi terhadap si karakter antagonis yang ngehambat si tim Raden Saleh ini gitu. Kita terlalu fokus sama tim Raden Saleh, tapi antagonisnya ya walaupun memang sebenarnya motif antagonis adalah untuk menghambat si protagonis, tapi tolonglah digali gitu. Masa sebodoh itu gitu. Padahal karakter Ganindra Bimo dan karakter gue lupa polisi ceweknya itu meyakinkan banget menurut gue daripada disia-siakan ya gitu. Terus ada banyak banget adegan yang gak masuk akal di film ini. Secara gue personal ya, kalau gue sebagai orang normal, ketika gue ada di situasi itu, gue bakal komen gitu. Gue bakal ngerasain, wah ini gak masuk akal nih ketika ditayangkan di film. Misalnya kayak ada orang berantem digebugin rame-rame di bar di rumahnya mantan presiden. Masa di ruangan sebelah nggak, padahal ruangannya tidak bersekat gitu, tidak terdengar gitu ada suara botol pecah gitu. Tio Pakusadewo masih karaokean cuy. Ketika si Sarah, Agni Hakni lagi berantem, gebug-gebugin para pelayan, terus lempar-lemparan botol, terus pakai nampan lah gitu. Emang ruangan sebelah nggak, ada apa itu, nggak gitu. Kayaknya gelas, kalau lu ke warteg aja ada yang jatuhin gelas satu pecah, orang pada nengok semua gitu. I don't know. Terus apa ya, ini rumah mantan presiden gitu, emang gak ada pas pampres gitu. Masa lu gak diperiksa, apalagi lu habis ada kasus lu hampir nuker lukisan Raden Saleh, itu kasus besar, nyolong lah gitu. Terus polisi tahu muka lu karena lu dikejar-kejar lari gitu, emang gak di sketch gitu. Terus lu emang pas pampres nggak ngadain pengetatan rumah lah gitu. Terus belum lagi si Tuk udah di penjara kan, udah pernah masuk, walaupun belum nggak itu sih, masih suspek aja, masih terduga gitu kan. Masa polisi nggak ngeh gitu kalau misalnya itu si Tuk dan mantan presiden ini dibiarkan begitu saja sama orang yang pernah masuk tahanan, berkeliaran lah istilahnya di rumahnya gitu. I don't know. Oh iya, terus ada ini, ketika adegan lukisan itu mau dituker, kan itu dikawal sama polisi. Nah, kenapa si polisi yang si Ganindra Bimo ini tiba-tiba bisa nyerodok masuk gitu, terus ngegepin mereka mau nuker lukisan dengan cara 2 truk yang disamain plat nomornya gitu. Terus tiba-tiba nyeruduk truknya si Piko gitu. Terus habis itu berusaha nangkep loh. Terus polisi yang jadi pengawal gimana? Cuma ini doang, tugasnya cuma biar nggak macet doang gitu. Nah terus kalau misalnya cuma biar nggak macet doang, itu juga macet juga gitu. Terus fungsinya polisi di situ apa gitu? Aduh, lagi-lagi polisi di sini diperlihatkan ya, gue nggak tahu sih.
Gue nggak tahu apakah itu emang konsepnya seperti itu atau gimana, tapi agak nonsens lah untuk di pikiran gue kalau tiba-tiba kayak gitu. Emang mereka nggak setim gitu, polisi yang ngawal lukisan National Treasure ini gitu sama polisi yang berusaha menyelidiki ini, mereka emang nggak setim gitu sampai tubruk-tubrukannya. Ya namanya juga film gitu. Polisi di sini tidak berkoordinasi satu sama lain gitulah, kayak yang nonjol cuma si Yanindra Bimo sama si polisi cewek ini, gue lupa lagi nama aktrisnya siapa ya, itu doang lah gitu. Sisanya polisi ini kayak polisi India gitulah yang malah menurut gue kayak satpam gitu, nggak ya apa emang sengaja menggambarkan polisi tidak superior di sini. Itu sih menurut gue kontranya, consnya yang ada di film Mencuri Raden Saleh gitu. Tapi overall film ini menurut gue oke banget, benar-benar asik banget untuk ditonton di bioskop, untuk hiburannya benar-benar asik banget. Dan ini film fresh yang baru yang ada di Indonesia, film Haze, ambisius menurut gue, keren banget. Patut diapresiasi untuk semua filmmakernya, sutradaranya, semua kru dan cast dan semua yang terlibat untuk film Mencuri Raden Saleh. Selamat, filmnya keren menurut gue. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik lagi, researchnya lebih baik lagi, sama miss-missnya tolong diperhatikan lagi biar lebih meyakinkan lah gitu. Jangan lupa nonton film Mencuri Raden Saleh, masih tayang di bioskop. Thank you so much udah nonton review ini. Jangan lupa like, jangan lupa komentar. Menurut kalian gimana sih film Mencuri Raden Saleh? Sekian dari gue, thank you. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter gue, dan tentunya jangan lupa subscribe.